TPS 3R ini kami telah komunikasikan juga dengan Pak Camat bahwa kemungkinan kita akan tempatkan di Desa Labota. Kemudian Assalamualaikum, selamat datang kembali ke podcast Kos Bodopi. Pada hari ini kita kedatangan tamu, bukan kedatangan tamu, kita yang ke Bungku, podcast outdoor yang ke berapa Bang Ali ini? Keempat. Kita langsung ke Pak Kadis tertampan sebungku, Pak Kadis Dinas Lingkungan Hidup. Bagaimana Pak, sehat Pak ya hari ini Pak? ya alhamdulillah. Bisa perkenalkan diri Pak? Ya, nama saya Andika Harudin selaku PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Morowali. Oke, sebelum kita mulai podcast kita, jangan lupa subscribe channel YouTube-nya Bumi Morowali di YouTube di. Oke Pak, ini Pak, saya mau bertanya ini Pak. Banyak sekali sebenarnya, cuma ada beberapa yang mau saya sampaikan langsung. Masalah ini Pak, ini kan di Bahodopi kita tahu sendiri intensitas sampah bagaimana tuh Pak. Dan sarana penunjang, salah satu sarana penunjang untuk sampah adalah TPA. Katanya yang saya dengar per kabupaten itu cuma boleh satu TPA. Apakah benar itu Pak, atau mungkin ada bisa bertambah TPA lain? Ya, itu memungkinkan saja tergantung dari kondisi kita di daerah tersebut. Alhamdulillah saat sekarang ini kita punya miliki TPA sudah di Kecamatan Bungku Tengah. Dan tentunya di Bahodopi itu memang sangat memerlukan namanya TPA lagi, karena di sana timbunan sampah kita bisa melihat seberapa besar di Kecamatan Bahodopi. Iya, ini Pak, kalau bisa berbagi sedikit Pak, program kerja apa saja yang sudah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Morowali yang sudah direalisasikan Pak? Jadi sebenarnya kita di Dinas Lingkungan Hidup ini terutama masalah sampah itu kita memang bagi tiga sebenarnya. Ada penanganan masalah sampah jangka pendek yang seperti kita lakukan saat sekarang ini, kemudian jangka menengah tentu kita bisa fungsikan namanya TPS 3R. Kalau bisa kita laksanakan di setiap desa itu kita rencanakan supaya ada TPS 3R. Kemudian yang ketiga itu ya kalau di Kecamatan Bahodopi bagaimana supaya ada di sana TPA. Kalau Pak, program kerja yang belum terrealisasi dan akan direalisasikan Pak? Sebenarnya kalau program-program kita ini setiap waktu selalu ada, selalu bertambah. Untuk saat sekarang ini kan program jangka pendek seperti kita ini sudah melakukan kegiatan penanganan sampah. Artinya walaupun sampah-sampah saat sekarang ini kita lakukan hanya sebatas memindahkan dari bak-bak sampah, dari kontainer-kontainer ke bank sampah, ke TPA. Tapi ada dua hal yang kita rencanakan pada tahun ini, insya Allah semoga lancar-lancar kita bisa jalankan. Pertama, bank sampah. Alhamdulillah kemarin minggu ini sudah jalan proses pres plastik itu di bank sampah, dan itu menandakan bahwa sudah ada titik awal untuk mengembangkan kegiatan tersebut. Kemudian yang kedua tentang pusat daur ulang sampah. Nah, ini kita pikirkan sekarang pusat daur ulang sampah ini kita mesti saya mengajak dengan teman-teman yang ada di kami, tentunya di bidang persembahan. Ini barang tahun ini kita harus gunakan. Lebih bagus barang ini rusak digunakan daripada rusak tidak digunakan. Itu yang kami prioritaskan untuk kegiatan penanganan masalah sampah. Ini kan Pak, tadi yang Bapak bilang akan direalisasikannya bank sampah tuh sudah terrealisasi di Bungku di setahu Pak di. Oh iya. Ini Pak, apakah bank sampah memungkinkan untuk dibikin di Bahodopi Pak? Sangat memungkinkan, sangat memungkinkan. Kita ketahui bersama bahwa timbunan sampah yang ada di Bahodopi sekarang itu luar biasa banyaknya dari segi volume. Nah, tentu ada hal-hal langkah-langkah yang mesti harus kita lakukan. Pertama, ya alhamdulillah tahun ini juga kita Pemda itu akan membangun di sana sebuah tempat TPS 3R. Ya, itu insya Allah tahun ini kita akan realisasikan. Kemudian teman-teman yang ada di Bahodopi juga itu sudah sekarang dengan komunikasi kami seperti Pak Desa dari beberapa desa itu akan melaksanakan pembangunan masalah TPS 3R di situ. Iya.
Ini kan Pak, kita lihat sendiri kan beberapa kali ke Pak Kadis ke Bahodopi melihat antusias dari kerukunan komunitas untuk menjadi relawan sampah Pak. Bagaimana Pak Kadis melihatnya itu Pak? Apakah itu menjadi sisi positif atau sisi negatif dari antusiasnya komunitas dan kerukunan Pak? Jadi saya terus terang sudah beberapa kali acara yang dilaksanakan teman-teman di Bahodopi itu sangat bersyukur dan betul-betul saya terharu melihat teman-teman anak muda di Bahodopi itu antusias memberikan sumbangsi secara fisik maupun secara pemikiran untuk menangani masalah sampah di Bahodopi itu. Ini kan Pak, bank sampah, apakah bank sampah bisa dikelola swasta begitu Pak? Contoh, ada komunitas yang mau mengelola bank sampah Pak. Apakah memungkinkan untuk melakukan hal tersebut Pak? Bisa saja, bisa saja. Itu kan artinya kita terbuka. Kepada saat sekarang ini kita buka bahwa sebenarnya sampah ini kalau kita kelola dengan baik itu adalah sumber pendapatan ekonomi. Jadi ini yang kita galakkan, sosialisasi kepada teman-teman, dan syukur alhamdulillah teman-teman LSM perkumpulan pencinta alam di Bahodopi itu luar biasa. Nah, kalau ada misalnya satu organisasi mau melakukan hal yang bagi kami positif, khususnya dalam masalah persampahan, monggo, kita segala administrasinya apanya kita mudahkan. Siap mensupport. Iya, siap mensupport. Iya. Iya, masih ada pertanyaan di belakang layar? Kota Adipura, barangkali apa yang bisa kami bantu mungkin? Oh iya, pertanyaan dari Pak, dari tim podcast. Iya. Ini kan kebetulan lagi ada acara juga tuh Pak, bimbingan teknis untuk Adipura. Bagaimana langkah-langkah yang diambil oleh Dinas Lingkungan Hidup untuk mencapai Adipura, Pak? Jadi seperti yang selalu biasa diarahkan kita dari pimpinan kita, bahwa hal yang perlu kita perhatikan adalah kerja. Jadi hasil yang akan kita dapatkan akan mengikut. Ketika misalnya melakukan suatu pekerjaan dengan sungguh-sungguh, pasti hasilnya akan kita dapatkan. Jadi saya tidak artinya membesar-besarkan misalnya saya harus ini, saya harus ini. Yang penting kami dari Dinas Lingkungan Hidup mengajak kepada semua teman-teman pemerhati lingkungan, mari kita kerja. Jadi bekerja dan insya Allah kalau kita bekerja dengan baik, Adipura akan kita raih. Amin. Iya, insya Allah. Ini kan Pak, kalau mau mengambil Adipura ya berarti harus semua bersinergi Pak toh. Iya. Ya saya lihat di Morowali ini salah satunya lumayan berat lah untuk melangkah tersebut karena wilayah Morowali kan sebagiannya, bukanlah lagi sebagian, hampir semua wilayah industri kan Pak. Iya. Industri penghasil limbah, penghasil sampah. Bagaimana Pak caranya itu Pak supaya lebih progresif untuk mengarah ke kota Adipura Pak? Sebenarnya tergantung dari komunikasi kita. Bagaimana kita berkomunikasi dengan teman-teman, baik misalnya teman-teman LSM, teman-teman dari pihak perusahaan, bahwa ada tujuan kita. Misalnya Adipura. Mari kita bersama-sama saling merangkul untuk melaksanakan suatu kegiatan untuk menuju ke Adipura. Seperti hanya kegiatan Bintek yang dilaksanakan oleh Dinas Provinsi, alhamdulillah kita bersyukur karena ini tentunya dalam hal ini Dinas Provinsi juga mensupport bahwa ayo kabupaten-kabupaten ayo bergerak. Iya, apalagi kita di Kabupaten Morowali kan belum pernah memang mendapatkan Adipura dan dari dulu dicanangkan sehingga program-program ini kita sedikit demi sedikit akan menuju ke situ. Betul, Pak. Iya. Masih ada pertanyaan di belakang? Boleh, terkait ini Pak, rencana kan sudah ada pusat daur ulang sampah Iya. yang itu konsep kedepannya atau konsep yang dibawa apa sih Pak sebenarnya di pusat daur ulang sampah? Iya. Di pusat daur ulang sampah ini artinya ada hal yang penting sebenarnya dalam hal kegiatan termasuk hubungannya dengan Adipura. Bahwa di Kabupaten Morowali ini sudah ada PDU, Pusat Daur Ulang Sampah, yang tentunya insya Allah tahun ini kita akan maksimalkan. Saya bilang kalau memang dari awal kita tidak bisa maksimalkan misalnya dalam satu artinya kontinuitas 1 minggu 1 bulan, cukup 1 minggu kita jalankan itu barang 3 hari, kemudian 4 hari sampai nanti pada akhirnya akan lancar. Iya, karena tidak semudah juga membalikan telapak tangan ini kegiatan betul, Pak, masalah Perlu persampahan. proses, Pak. Perlu proses. Cuma maksudnya jangan kita hanya
berpikir, tidak pernah memulai. Iya, Nah, kita harus memulai, patok. Betul. Hari ini misalnya kita mulai sedikit demi sedikit, kita akan kita dapat apa yang kita capai. Betul, Pak. Betul. Masih ada? Boleh Pak dikasih bocoran mungkin TPS 3R di bawah Pendopi rencananya itu desa mana Pak yang kira-kira bakalan jadi contoh utama? Mungkin kan dari 12 desa itu. Iya, TPS 3R ini kami telah komunikasikan juga dengan Pak Camat bahwa kemungkinan kita akan tempatkan di Desa Labota. Kemudian iya kebetulan Pak Desa juga, kemudian Pak Camat juga memang sudah siapkan lokasi di sana. Bahkan dia bilang kita sudah siapkan lokasi berapa? 30 kali 50. Jadi untuk sebuah bangunan TPS itu alhamdulillah cukup luas lah untuk pengelolaan sampah. Dan ini buktinya bahwa kita bersinergi antara pemerintah kabupaten, kecamatan, dan desa, dan tentunya semua elemen yang terkait, termasuk juga LSM dan komunitas-komunitas. Masih ada? Sarana prasarana yang akan dibangun Pak di TPS 3R itu kira-kira apa aja sih Pak? Apakah sampai ada alat-alat untuk press sampah plastik pencacah begitu atau gimana Pak? Iya, untuk tahun ini bangunan, ini kan bertahap. Kalau sudah selesai bangunannya tentu kita pikirkan apa unsur-unsur apa yang ada di dalam situ, termasuk mesin-mesin pressnya. Masih ada? Oke. Sebelum menutup perbincangan kita ini Pak, harapannya Pak Kadis untuk Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Morowali ke depannya Pak. Harapan tentunya dari kami Dinas Lingkungan Hidup akan selalu berusaha bekerja dan selalu berkomunikasi dengan teman-teman yang pencinta penggiat lingkungan. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Kadis. Nanti kami undang lagi bisa di Pak Kadis di nanti kegiatan-kegiatan kedepannya di Padi. Oke. Kita sudah bukan hanya sekali ini, kita sudah berkali-kali kan kita melaksanakan. Alhamdulillah. Ini merupakan salah satu langkah maju untuk kita semua. Iya. Oke, ini sesuai yang dia bilang Pak Kadis, teman-teman. Dinas Lingkungan Hidup siap bersinergi untuk ide-ide yang akan datang tentang lingkungan di Pak Kadis di. Oh ya. Oke, nanti ditutup sama Morowali bebas sampah di. Bisa sama-sama Pak. 1, 2, 3. Morowali bebas sampah. Oke. Thank you telah menonton podcast kita. See you the next podcast. Thank you.